Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada media pembelajaran fisika kelas 10 IPA oleh Nita Ardianti, Yayasan Pendidikan SMA Islam Al-Arif. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya. Jadi, teruslah belajar sampai kita menjadi orang yang hebat. Materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang momentum dan impuls. Di sini ada dua versi yang berbeda ya, ada momentum dan ada impuls. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar kita di sini ada 3.10, menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Kemudian ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menjelaskan tentang momentum dan impuls, menyebutkan contoh momentum dan impuls, menjelaskan perumusan matematis momentum dan impuls, menjelaskan contoh soal mengenai momentum dan impuls. Nah, adakah yang tahu bedanya antara momentum dan impuls? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah momentum. Terlihat gambar ya, gambar apa itu? Gambar sebuah mobil ya, dengan masanya yang berbeda. Mobil kecil masanya tentu lebih kecil, dan mobil besar masanya tentu lebih besar. Oke, perhatikan gambar di atas. Ada contoh dua buah mobil yang masanya berbeda, jelas berbeda ya. Jika kedua kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan sama, manakah kendaraan yang lebih sukar berhenti? Kendaraan bermassa besar atau kecil? Oke, kita bahas. Mobil yang lebih sulit dihentikan adalah mobil yang massanya besar. Kenapa? Karena memiliki momentum dan kecepatan yang lebih besar pula dibandingkan dengan mobil yang massanya lebih kecil. Oke, kita bahas tentang momentum ya. Momentum itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatannya. Momentum itu biasanya dilambangkan dengan P besar ya. Perumusan matematis momentum yaitu P sama dengan M dikali V, dengan keterangan P sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M satuan massa benda, satuannya kilogram, sedangkan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Lanjut kita masuk ke contoh soal. 1. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bila massa bola tersebut 3 kg, hitunglah momentum bola tersebut. Kita buat tiketnya aja dulu, diketahui, ditanya, kemudian baru kita jawab sesuai dengan apa yang ditanya di soal. Ya, kecepatan 5 meter per sekon, berarti V ya. V-nya kita ketahui 5 meter per sekon. Kemudian massa bola tersebut 3 kg. Berarti M-nya 3 kg. Yang ditanya adalah hitunglah momentum bola tersebut. Berarti P-nya yang ditanya ya. P sama dengan M dikali V. M-nya sudah diketahui 3 kg. Kemudian V-nya juga sudah diketahui 5 meter per sekon. Langsung aja kita kalikan karena M dikali V. 3 kg dikali 5 meter per sekon. Ya. 3 dikali 5 sama dengan 15 kg meter per sekon. Jadi, momentum bola itu sebesar 15 kg meter per sekon. Kita lanjut ke impuls. Ya. Gambar apakah gambar di samping? Ada yang tahu gambar apa? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang bermain bola golf. Kenapa orang yang bermain bola golf ini selalu dikaitkan dengan impuls? Karena bola golf yang mula-mula diam akan bergerak ketika gaya pukulan stick golf kalian bekerja pada golf tersebut. Ya, gaya pukulannya termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti inilah yang disebut gaya impulsif. Kita lanjutkan. Impuls. Nah, impuls didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatannya. Impuls biasanya dilambangkan dengan I besar. Persamaan matematis impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T. Dengan keterangannya I sama dengan impuls ya. Satuannya Newton sekon,
dengan gaya, satuannya Newton, sedangkan delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Kita masuk ke contoh soal kembali, ya. Sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Hitunglah besar impuls dari bola tersebut. Sama seperti soal sebelumnya, kita buat diketahuinya, ditanya, kemudian baru dijawab sesuai dengan apa yang ditanya di soal. Ya. Gaya 50 Newton, berarti F-nya, ya. F-nya sama dengan 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Berarti delta T-nya adalah 0,01 sekon. Yang ditanya adalah I-nya, ya, besar impuls dari bola tersebut. I sama dengan F dikali delta T. F-nya sudah diketahui berapa? Ya, 50 Newton. Sedangkan delta T-nya adalah 0,01 sekon. Langsung kita kalikan saja karena F dikali delta T. 50 Newton dikali 0,01 sekon sama dengan 0,5 Newton sekon. Ya, kesimpulan langsung, ya, karena materi kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, untuk kesimpulannya itu ada dua, ada momentum dan impuls. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Contohnya sebuah benda yang bertumbukan, misalnya bola dengan bola, mobil dengan mobil, atau bisa juga kalian dengan kalian, ya, teman dengan teman. Kemudian ada impuls, didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatannya. Contohnya bola yang ditendang, meja yang digeser, dan lain-lain. Hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti oleh kalian semua. Ya. Untuk tagihan tugas, ya, buatlah contoh aplikasi lainnya mengenai momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari, disertakan dengan gambar dan penjelasannya. Dah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.